Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin kita membanding-bandingkan sedikit untuk belajar antara sekolah dan kehidupan, supaya kita tidak terbalik atau keliru dalam menjalani hidup ini. Sekolah ini yang kita jalani, entah sekolah tingkat dasar maupun kuliah, dengan kehidupan itu seringkali terbalik. Metodologinya terbalik, cara-caranya terbalik, pendekatannya juga berbeda. Salah satu contohnya, kalau sekolah atau kuliah, kita diajari dulu mengerti banyak hal. Sudah mengerti banyak hal, kemudian pengertian itu diuji di ujung. Siswa atau mahasiswa belajar mempersiapkan diri tentang subjek yang sudah dipelajari. Kemudian ketika ujian siap lulus, dan itu berarti berhasil. Bagaimana dengan kehidupan? Kehidupan itu terbalik. Tidak ada pelajarannya, hidup dulu, baru kemudian diuji. Sesudah diuji baru belajar. Maka disebut belajar dari pengalaman. Mengalami dulu. Bayangkan kalau sekolah diperlakukan seperti itu. Begitu masuk ujian dulu, matematika. Kira-kira lulus enggak siswanya? Pasti gagal semua, tidak lulus semua. Belajar aja belum kok sudah ujian. Nah, itulah bedanya antara sekolah dan kehidupan. Maka kalau sekolah itu berusaha mengantisipasi supaya lulus. Tidak boleh gagal. Gagal itu sungguh-sungguh negatif. Tidak berhasil. Menunjukkan kita ini bodoh, tidak bisa belajar kalau gagal ujian. Kalau dalam kehidupan gimana? Gagal itu biasa. Lawang ujian dulu, tidak dikasih subjeknya apa, tidak diberitahu kapan waktunya. Lah kalau gagal itu biasa. Maka dalam hidup ini biasakanlah gagal. Atau gagal jadikanlah kebiasaan. Itu tidak apa-apa. Wajar. Jangan merasa buruk. Maka kalau dalam hidup ini jangan mentertawakan orang yang gagal. Karena orang yang gagal itu sedang belajar. Dalam hidup juga tidak boleh menilai seseorang dari suksesnya, tetapi dari proses jatuh bangunnya. Dihargai dari berapa kali dia bangun kembali ketika gagal. Karena memang hidup itu begitu. Tidak sama dengan sekolah. Nah, kalau sekolah itu metodenya generalisasi, analisa, induktif, dari sebuah contoh dipelajari kemudian digeneralisasikan, diberlakukan secara umum. Sementara hidup terbalik. Hidup itu metodologinya refleksi. Jadi melihat kembali apa yang sudah dijalani lalu belajar. Nah, karena itu di dalam hidup tidak ada kegagalan. Kegagalan adalah sebuah sukses yang tertunda, gitu kata orang bijak. Kegagalan adalah sebuah proses yang terus memang harus dijalani. Karena dalam hidup ini yang paling utama adalah mengalami. Lalu belajar dari pengalaman. Bagaimana bisa belajar kalau mengalami tidak? Nah, kalau kuliah atau sekolah, belajar dulu supaya mengalami sesuatu. Harapannya ketika mengalami tidak nabrak-nabrak karena sudah tahu ada manualnya. Kalau hidup tidak, Kita itu diminta untuk hidup, kemudian hidup dengan baik. Mencintai, tidak ada sekolahnya itu.
Tidak tahu sekolah mencintai bagaimana, caranya, metodologinya gimana, tahu-tahu menikah. Nah, maka jangan heran kalau banyak dalam perkawinan itu gagal, itu jangan heran. Bukan gagal sebetulnya, sedang belajar. Bukan gagal perkawinannya, mungkin sedang belajar cara berkomunikasi, cara memahami orang lain, cara mengerti perasaannya. Dan kalau gagal itu biasa, jangan menganggap, waduh saya salah pilih. Enggak, memang begitu, jalani dulu, kan memang gitu. Apakah Anda ketika menikah sudah tahu menikah itu seperti apa? Belum. Bagaimana tahu caranya menikah? Menikah. Baru kemudian belajar. Maka tidak ada kegagalan dalam arti salah, tidak. Memang harus begitu. Jatuh bangun, lah iya. Karena itu kalau ada ME ikut, itu namanya refleksi. Kalau ada pria sejati ikut, kalau ada wanita berhikmat ikut, itu refleksi. Supaya relasinya jadi lebih bagus. Sama, jadi romo. Bagaimana caranya jadi romo? Ya jadi romo. Belum pernah ada orang, wah saya udah belajar dari romo lalu jadi romo. Tidak. Jalani dulu refleksi. Memang mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tapi tidak pernah sama dengan pengalaman yang nyata. Maka dalam hidup ini kita tidak boleh banyak-banyak menilai atau menghakimi. Terutama dalam hal, oh ini gagal, ini berhasil, tidak. Kita sedang dalam proses. Terus belajar, nah itu kuncinya. Terus belajar. Dan bagi orang yang mempunyai sikap seorang murid terus belajar, tidak ada kegagalan. Karena kalau mengalami sesuatu tidak seperti yang diinginkan, yang biasa dinilai gagal, sebetulnya sedang belajar. Nah, kemudian refleksi, lalu belajar, lalu menjadi lebih terbiasa. Bisa karena biasa. Maka dalam hidup ini yang paling penting harapan. Tidak boleh menyerah. Karena prosesnya belum selesai. Bisa jadi yang terdahulu, jadi yang terakhir jadi yang terdahulu. Lagi belajar soalnya. Belajar hidup. Maka dalam hidup ini yang paling penting adalah menikmati proses belajar itu. Sehingga tidak pernah merasa gagal. Lagi belajar kok, ya wajar. Kalau jatuh bangun. Tuh. Maka dalam hidup ini yang paling penting adalah keterbukaan hati. Untuk terus belajar. Orang baik jadi teladan. Orang jahat jadi peringatan. Jangan seperti itu. Lalu kita belajar bagaimana caranya supaya jadi orang baik. Nah, gitu. Berelasi juga sama. Berelasi itu bagaimana caranya? Berelasi. Tidak ada teorinya, ada teorinya tapi tidak sama ketika dipraktekkan. Karena ini harus dua pihak. Pada waktu belajar hanya saya. Nah, yang menarik kalau dalam kuliah atau studi atau sekolah, ketika ujian itu ada yang menguji gurunya. Kalau dalam hidup tidak ada yang menguji, bukan Tuhan. Yang menguji itu kita sendiri, yaitu keinginan-keinginan kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam surat Yakobus. Kitalah yang menguji diri kita sendiri dengan menginginkan sesuatu. Ketika keinginan itu dibuai, maka menjadi matang, lahirlah dosa. Itu kata Yakobus. Karena itu, hati-hatilah dengan keinginan kita sendiri. Lebih baik belajar, berefleksi. Malah Rasul Yakobus mengatakan begini, Yakobus bab 1 ayat 2. Anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu masuk di dalam pelbagai pencobaan. Waduh, Yakobus nih, Rasul Yakobus nih asem tenan. Lah, menghadapi masuk dalam pencobaan kok dianggap sebuah kebahagiaan tuh gimana tuh? Lah yaitu sekolah. Supaya kita, dan dikatakan dalam ayat berikutnya, supaya ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, sehingga kita menjadi dewasa dan tidak kekurangan sesuatu pun. Luar biasa tuh itu.
Maka kalau Anda ingin tidak kekurangan suatu apapun, berbahagialah ketika masuk dalam pencobaan. Karena disitulah yang membuat kita sempurna, utuh, dewasa, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Lah kita itu malah terbalik kalau berdoa, Tuhan jauhkanlah saya dari pencobaan. Nah, lulus-lulus. Belajarnya gimana? Tetapi memang di dalam pencobaan itu yang paling penting kita belajar dan tidak menyerah. Tuhan sendiri bersama kita. Tuhan sendiri mengalami pencobaan ketika di Taman Getsemani yang mencobai keinginannya sendiri. Dia bergulat dengan keinginannya, memang dia ingin sekali menjadi penebus. Tetapi kalau bisa ya mbok jangan lewat salib. Dia punya keinginan sendiri. Itu persis seperti Petrus. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang nanti anak manusia akan diadili oleh tua-tua. Kemudian dijatuhi hukuman mati. Mati disalibkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Lalu Petrus menarik Yesus. Tuhan, sekali-sekali itu tidak akan terjadi padamu. Dan Tuhan Yesus marah. Enyahlah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang mencobai dalam hidup ini keinginan kita sendiri. Maka penting sekali dalam hidup ini yang paling utama adalah kita terampil membedakan roh atau discernment, yaitu membedakan keinginan-keinginan kita. Baik saja tidak cukup. Romo, dia itu baik sekali, kasihan, saya harus menolong, tidak ada yang menolong. Oke, fine, tapi harus diteliti dengan pembedaan roh. Kalau kemudian itu membuat saya terpisah, tidak fokus terhadap keluarga, tidak fokus pada hal yang penting, ya jangan. Nanti kita hidupnya tidak fokus. Rasul Yakobus juga mengatakan sebuah ayat yang sangat bagus. Orang yang mendua hati tidak pernah akan tenang hidupnya. Loh. Karena itu harus fokus. Dan itu perlu yang namanya discernment, pembedaan roh. Karena energi kita itu terbatas. Emosi kita juga terbatas, waktu kita juga terbatas. Maka tidak bisa kita mengerjakan segala-galanya. Itu artinya kita tidak mengerjakan apa-apa. Kita juga tidak bisa mencintai semuanya. Itu artinya tidak mencintai siapapun. Dalam kenyataannya, relasi itu dibangun dari hari ke hari. Dengan energi, emosi, dan juga waktu. Maka kita diminta hidup fokus. Dan itulah hidup yang harus dijalani. Jalani dulu baru refleksi. Persis dalam hidup ini yang paling penting adalah refleksi. Dari refleksi itu ada pembedaan roh, ambil keputusan mana yang prioritas, mana yang tidak. Dan hati-hati, yang menggoda dan mencobai adalah keinginan kita sendiri. Terutama keinginan kita menjadi baik atau dianggap baik. Nah, itu masalahnya. Padahal kita tidak baik, ya terima. Ada bagian kita yang tidak baik. Kita tidak bisa mencintai semua, ya terima. Romo tapi mencintai kan bagus. Iya bagus, tapi itu istrinya orang lain. Ayo. Ya dia harus kita mengerti, tidak semuanya bisa kita jalankan. Fokus. Dan memang harus dijalani dulu, baru refleksi, baru belajar. Maka jangan berhenti belajar, teruslah bertumbuh. Berlatih diri untuk terampil membedakan roh. Berefleksi. Karena orang bijak mengatakan hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dijalani. Benar. Karena memang lewat refleksi itu kita belajar. Kalau tidak kita jatuh pada lubang yang sama terus. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan. Supaya Tuhan terus menemani kita dalam hidup ini. Sehingga setiap mengalami sesuatu, ketika kita jatuh, kita bisa bangkit kembali. Karena kita terus berpengharapan bahwa perjalanan belum usai. Di dalam diri kita sudah ditanamkan keinginan yang baik
dan modal untuk terus-menerus belajar menjadi makin baik, menjadi pribadi yang makin utuh dan penuh, dan itu lewat berbagai-bagai pencobaan. Maka anggaplah suatu kebahagiaan kalau Anda memasuki berbagai macam pencobaan. Karena ketika iman kita diuji akan melahirkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang membuat kita dewasa dan tidak kekurangan sesuatu pun. Jadi, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.